Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 program linier akan membahas materi tentang metode simplex yang akan disampaikan oleh Nurman Abu Salikin, Erika Zuraeni, Cut Clara Novitasari, Ari Latifatul Mahbubah, dan Siti Roikatul Zena. Baik, kita akan belajar mengenai metode simplex. Yang pertama mengenai pengertian. Metode simplex adalah metode aljabar untuk menyelesaikan masalah program linier yang memuat 3 peubah atau lebih dan tidak dapat disudutkan menjadi masalah dengan 2 peubah. Selanjutnya untuk bentuk-bentuk soal program linier, yang pertama bentuk umum, di mana ada sigma J sama dengan 1 sampai P untuk AIJ XJ kurang dari sama dengan BI dalam ruas kiri disisipkan S1 sedemikian sehingga dipenuhi sigma J sama dengan 1 sampai P untuk AIJ XJ ditambah S1 sama dengan BI dengan syarat S1 harus bilangan positif atau sama dengan 0. Ada catatan dalam hal ini S1 sama dengan 0 apabila sigma J sama dengan 1 sampai P untuk AIJ XJ sama dengan BI dan S1 akan lebih dari 0 bila sigma J sama dengan 1 sampai P untuk AIJ XJ itu kurang dari BI. Untuk bentuk yang kedua yaitu ada sigma J sama dengan 1 sampai P untuk AIJ XJ itu lebih besar dari sama dengan BI dalam ruas kanan disisipkan T1 sedemikian sehingga dipenuhi sigma J sama dengan 1 sampai P untuk AIJ XJ sama dengan BI ditambah TI atau sigma J sama dengan 1 untuk P sampai P untuk AIJ XJ kurang dari dikurangi T1 sama dengan BI dengan syarat TI-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Bentuk kanonik yaitu bentuk soal dengan semua kendala utama berbentuk persamaan. Soal berbunyi, mencari XJ untuk J sama dengan 1, 2, sampai N yang memenuhi sigma J sama dengan 1 sampai N AIJ XJ sama dengan BI untuk I 1, 2, sampai M dan untuk XJ lebih dari sama dengan 0 dan memaksimumkan atau meminimumkan Z sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N CJ XJ. Apabila fungsi objektif harus dimaksimumkan, maka soal disebut berpola maksimum. Dan apabila fungsi objektif harus diminimumkan, maka soal disebut berpola minimum. Maksimum baku, yaitu relasi dalam semua kendala utama berbentuk kurang dari sama dengan. Soal berbunyi, mencari XJ untuk J sama dengan 1, 2, sampai N yang memenuhi sigma J sama dengan 1 sampai N AIJ XJ kurang dari sama dengan BI untuk I 1, 2, sampai M. Berlaku XJ lebih dari sama dengan 0 dan memaksimumkan Z sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N CJ XJ. Contoh soal. Ubah soal di bawah ini ke bentuk kanonik. Mencari X1, X2, X3 tak negatif yang memenuhi 2X1 min X2 plus X3 kurang dari sama dengan 6. X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 10. Dan memaksimumkan Z sama dengan 20X1 plus 10X2 plus 5X3. Untuk penyelesaiannya, soal di atas berbentuk maksimum baku. Pada masing-masing kendala utama disisipkan suatu peubah pengetat, misalkan X4 dan X5 sehingga menjadi
Pertama kita mencari X1, X2, X3, X4, X5 tak negatif yang memenuhi 2X1 min X1 plus X1 plus X1 sama dengan 6. X1 plus 3X2 plus X5 sama dengan 10. Dan memaksimumkan Z sama dengan 20X1 plus 10X2 plus 5X3 plus 0X4 plus 0X5. Jadi, soal ini sudah berbentuk kanonik dan berpola maksimum dengan X1, X2, X3 peubah asli, dan X4, X5 peubah pengetat. Untuk minimum baku, yaitu relasi dalam semua kendala utama berbentuk lebih dari sama dengan. Soal berbunyi, mencari Xj untuk J sama dengan 1, 2, sampai N yang memenuhi sigma J sama dengan 1 sampai N, Aij Xj lebih dari sama dengan Bi. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai M, Xj lebih dari sama dengan 0. Dan meminimumkan Z sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N Cj Xj. Contoh soal, tulis bentuk kanonik dari soal yang berbunyi mencari U, V, W yang memenuhi 3U plus 5V plus W lebih dari sama dengan 20. U min 5V plus 2W kurang dari sama dengan 50. U plus V plus W sama dengan 25, U, V, W lebih dari sama dengan 0, dan meminimumkan Z sama dengan 100 min 3U plus V plus 5W. Penyelesaian, soal di atas berpola minimum tetapi tidak baku. Sisipkan peubah S pada kendala pertama dan peubah T pada kendala kedua sehingga soal menjadi kita mencari U, V, W, S, T yang memenuhi 3U plus 5V plus W min S sama dengan 20, U min 5V plus 2W plus T sama dengan 50, U plus V plus W sama dengan 25, U, V, W, S, T lebih dari sama dengan 0. Dan meminimumkan Z sama dengan 100 min 3U plus V plus 5W plus 0S plus 0T. Jadi, soal ini sudah berbentuk kanonik dengan U, V, W peubah asli, dan S, T peubah pengetat. X1 plus 3X2 plus X5 sama dengan 10. Dan memaksimumkan Z sama dengan 20X1 plus 10X2 plus 5X3 plus 0X4 plus 0X5. Jadi, soal ini sudah berbentuk kanonik dan berpola maksimum dengan X1, X2, X3 peubah asli, dan X4, X5 peubah pengetat. Untuk minimum baku, yaitu relasi dalam semua kendala utama berbentuk lebih dari sama dengan. Soal berbunyi, mencari Xj untuk J sama dengan 1, 2, sampai N yang memenuhi sigma J sama dengan 1 sampai N, Aij Xj lebih dari sama dengan Bi. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai M, Xj lebih dari sama dengan 0. Dan meminimumkan Z sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N Cj Xj. Contoh soal, tulis bentuk kanonik dari soal yang berbunyi mencari U, V, W yang memenuhi 3U plus 5V plus W lebih dari sama dengan 20. U min 5V plus 2W kurang dari sama dengan 50. U plus V plus W sama dengan 25, U, V, W lebih dari sama dengan 0, dan meminimumkan Z sama dengan 100 min 3U plus V plus 5W. Penyelesaian, soal di atas berpola minimum tetapi tidak baku. Sisipkan peubah S pada kendala pertama dan peubah T pada kendala kedua sehingga soal menjadi
kita mencari U, V, W, S, T yang memenuhi 3U plus 5V plus W min S sama dengan 20. U min 5V plus 2W plus T sama dengan 50. U plus V plus W sama dengan 25. U, V, W, S, T lebih dari sama dengan 0. Dan meminimumkan Z sama dengan 100 min 3U plus V plus 5W plus 0S plus 0T. Jadi, soal ini sudah berbentuk kanonik dengan U, V, W peubah asli, dan S, T peubah pengetat. Yang kedua yaitu langkah-langkah metode simplex. Diketahui bahwa di dalam himpunan penyelesaian, beberapa di antaranya berupa penyelesaian basis atau biasa disingkat dengan PB, dan jumlahnya paling banyak adalah himpunan penyelesaian NM buah saja, dengan N menyatakan banyaknya variabel dan M menyatakan banyaknya persamaan, jadi berhingga. Jika persamaan basis ini juga memenuhi, maka akan diperoleh penyelesaian layak basis yang banyaknya juga akan berhingga. Terkait dengan penyelesaian layak basis ini, terdapat teorema yang berbunyi, jika suatu soal program linier mempunyai penyelesaian optimum, maka paling sedikit satu di antara penyelesaian optimum tersebut pasti berupa penyelesaian layak basis. Jadi, bila penyelesaian optimumnya hanya satu, maka pastilah dia berupa penyelesaian layak basis. Sedangkan, bila penyelesaian optimumnya lebih dari satu, maka paling sedikit salah satu yang berupa penyelesaian layak basis diusahakan dapat ditemukan. Dengan jaminan teorema tersebut, maka pencarian penyelesaian optimum suatu soal program linier dapat dibatasi dalam daerah himpunan penyelesaian layak basis saja yang banyak anggotanya berhingga. Selanjutnya, langkah-langkah metode simplex bisa dilihat gambar 4.2. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pilih salah satu penyelesaian layak basis. Yang kedua, uji apakah penyelesaian layak basis tersebut berupa penyelesaian optimum. Jadi, di sini diperlukan alat uji keoptimuman. Bila sudah optimum, maka sudah selesai, dan jika belum, dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah yang ketiga yaitu pilih penyelesaian layak basis baru yang lebih baik atau lebih maju, atau bisa lebih dekat dengan penyelesaian optimum dibandingkan penyelesaian layak basis yang lama. Dalam hal ini, diperlukan petunjuk untuk menentukan peubah mana yang masuk ke basis dan mana yang keluar agar penyelesaian basis yang baru tetap layak dan penyelesaian layak basis baru ini lebih maju dibanding penyelesaian layak basis sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ari. Baik, bisa diperhatikan, di sini terdapat sebuah tabel. Nah, kita menyebutnya tabel simplex. Tabel simplex ini berfungsi untuk mewadahi data-data soal dan mempermudah langkah-langkah operasi. Nah, sebelumnya kan sudah dilakukan. Misal terdapat suatu persamaan, lalu kita rubah ke dalam bentuk Gauss-Jordan dan suku tetap di ruas kanan yang tidak negatif. Nah, setelah itu kita bisa merubah matriks tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk keterangannya bisa dibaca sendiri ya. Di situ sudah jelas, sudah lengkap. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Lalu, apabila tabel yang bersangkutan belum optimum dan terpilih sebagai basis baru XK, maka disusun kolom RI yang diperoleh dengan rumus RI sama dengan BI
dibagi AIK. Hanya berlaku jika AIK bernilai positif. Dengan wadah berupa tabel di atas dan mengingat langkah-langkah simplex di awal tadi, maka dituntut bahwa satu tabel memuat suatu PLB atau penyelesaian langkah basis. Jadi, matriks AIJ sudah tersusun ke dalam bentuk Gauss-Jordan dan BI lebih dari sama dengan 0 untuk semua I. Selanjutnya, langkah-langkah simplex dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menyusun tabel awal dengan matriks AIJ tersusun Gauss-Jordan dan B1 lebih besar sama dengan 0. Yang kedua yaitu menguji keoptimuman tabel, maksudnya keoptimuman PLB dalam tabel. Bila sudah optimum berarti selesai. Bila belum optimum, langsung ke langkah 3, yaitu memperbaiki tabel. Dalam hal ini artinya memilih peubah baru yang masuk menjadi basis dan memilih peubah basis lama yang harus keluar atau diganti. Selanjutnya kembali ke langkah 2 dan seterusnya sampai timbul PO. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.